Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita bersyukur kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong ajar kami. Tolong bimbing kami, gembalakan kami lewat firman, agar kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami hikmat, berikan kami anugerah, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan ini dengan sukacita, dan kami melakukannya dengan sukacita pula. Kami bersyukur, kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya ke-7 sampai ayatnya ke-11. Bunyinya demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tema kita hari ini adalah tekunlah. Setiap awal tahun orang akan membuat resolusi di tahun yang baru. Seseorang berkeinginan memperbaharui kehidupannya dengan membuka lembaran yang baru. Misalnya ia mau berhenti merokok, mulai rajin olahraga di dalam tahun yang baru, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, membaca buku-buku yang membangun kehidupan, berhenti membeli barang-barang yang tidak perlu dan berusaha menabung, bekerja lebih efektif dari tahun sebelumnya, dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya adalah, akankah kita menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dari setiap resolusi itu? Akankah kita melibatkan Tuhan dari setiap resolusi itu? Atau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri dalam melakukannya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, yaitu tentang kepercayaan, tentang ketaatan, dan ketekunan. 3 hal yang ditekankan dalam firman Tuhan ini adalah meminta, mencari, dan mengetok. Ketiga hal ini ditulis dalam bentuk perintah. Ketiganya adalah perintah yang berkesinambungan. Kita dapat menerjemahkannya seperti ini: mintalah terus, carilah terus, dan ketuklah terus. Namun untuk melakukan itu semua harus ada ketekunan. Mengapa? Karena perjalanan kehidupan kita sungguh panjang dan ruwet, sungguh kompleks. Pernahkah saudara nonton kisah kelinci dan kura-kura? Kura-kura dan kelinci saling menantang dalam sebuah perlombaan. Kelinci berpikir ini lomba lari yang sangat gampang. Ia jauh lebih cepat dari kura-kura. Ketika lomba lari dimulai, kelinci melesat jauh dan memimpin paling depan. Namun kura-kura terus berjalan, mengabaikan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh kelinci itu. Ketika kelinci nengok ke belakang, belum juga terlihat kura-kura tadi dan tertinggal jauh. Ia memutuskan untuk istirahat sebentar dan akhirnya ia tertidur di bawah pohon. Setelah beberapa jam kemudian, kura-kura dengan hati-hati dan tanpa suara melewati kelinci yang tertidur itu. Dan akhirnya ia menyelesaikan perlombaan itu dengan kemenangan. Dari kisah ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kehidupan kita itu seperti perlombaan dan membutuhkan ketekunan dalam menjalaninya. Sebuah ilustrasi dalam Alkitab tentang seorang janda yang tidak jemu-jemu datang kepada hakim, dan hakim itu adalah hakim yang jahat. Dia ingin mendapatkan keadilan, sekalipun beberapa kali ditolak
Bahkan seolah-olah apa yang dia sampaikan tidak didengarkan. Tetapi janda ini terus-menerus datang karena ia memiliki pengharapan bahwa suatu hari, suatu waktu, apa yang ia minta akan dijawab oleh hakim itu. Dan itu terbukti, apa yang ia minta kepada hakim itu akhirnya dikabulkan. Di sini kita dapat melihat ketekunan dari janda itu. Dia tekun karena ia memiliki pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hidup kita dalam tahun yang baru ini, kita jangan putus asa ketika apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan belum Tuhan juga jawab. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Hal penting yang perlu kita pikirkan bersama adalah fokus pencarian kita. Jangan pada apa yang kita minta, melainkan kepada Dia yang memberi apa yang kita minta. Bukankah orang tua tidak suka jikalau anaknya hanya menginginkan warisannya tanpa relasi dengan mereka? Orang tua mana yang berkata kepada anaknya, setelah dapat warisan dari kami, keluar dari rumah ini, kita tidak saling mengenal lagi? Pada umumnya orang tua menginginkan hubungan yang baik, yang terjalin terus menerus. Demikian juga dengan Allah kita. Allah menginginkan kita mencari Dia dengan tujuan relasi yang intim. Dan percayalah, di balik semua relasi itu ada berkat Tuhan yang tersedia. Saudara, mencari Allah harus dilakukan dengan tekun. Jangan menyerah. Allah tidak akan cuek kepada mereka yang berjuang mencari Dia dan ingin mengenal Dia. Perhatikan ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bertekun dalam upaya relasi kita dengan Tuhan. Mari kita setia kepada Allah karena kita percaya Allah itu baik dan murah hati. Kita juga perlu berbuah dalam pencarian kita akan Allah karena memancarkan dari kasih kita kepada Dia dan kita menjadi penerima kasih karunia-Nya itu. Firman-Nya terus mengalir dalam hidup kita dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Bertekunlah di dalam Tuhan hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.